Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Melanjutkan sisa pembahasan tentang mubtada'ah mumayyizah. Kemarin kita memahami bahwa mustahadhah yang darahnya melebihi 15 hari 15 malam, baik langsung terus menerus atau darah putus darah kedua keluarnya sebelum melewati 15, kemudian berlanjut sampai melebihi 15, ini perlu dikembalikan pada 7 gambaran mustahadhah, yaitu pertama dibagi menjadi 2, mubtada'ah dan mu'tadah. Mubtada'ah pertama kali mengalami haid, mu'tadah sudah pernah haid dan suci. Mubtada'ah kita tahu ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Kita baru sampai pada yang mumayyizah. Mumayyizah artinya melihat darah dengan 2 sifat atau lebih. Ada yang kuat, ada yang lemah. Maka hukumnya yang kuat adalah haid, yang lemah istihadhah selama apapun, walaupun berbulan-bulan. Kalau lemah dengan kuat, yang lemah semuanya istihadhah. Tamyiz itu bisa dipakai dengan 4 syarat jika istimrar. Jika tidak istimrar maka cukup 2 syarat. Syarat pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Syarat kedua, darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Kalau darah tidak istimrar cukup 2 syarat ini. Jika darahnya istimrar maka ditambah syarat 3 dan 4. Syarat ketiga yaitu darah lemah yang ada di tengah tidak boleh kurang dari 15. Harus 15 atau lebih. Kemudian harus mutatabi, harus wala, tidak selang-seling ya. Nah, syarat 3 4 ini disyaratkan kapan? Jika darahnya istimrar. Maksud istimrar itu adalah gabungan dari 2 perkara. Ayatia qawiyun mumasilun lil awal. Jadi ada darah kuat kedua yang sama persis seperti darah kuat pertama. Kemudian darah kuat kedua melebihi 15 hari. Melebihi, bukan tidak kurang dari 15 tapi melebihi 15. Jadi harus melebihi 15. Nah, ini istimrar. Sampean sudah tahu semuanya pembahasan ini, ngulang-ulang aja. Ini ulang-ulangan terus itu. Karena kalau ini kepegang, bab istihadhah ke belakangnya gampang kabeh. Kalau mumayyizah ini sudah kepegang. Terus kuat dan lemah di halaman 74 itu diterangkan ya. Kuat itu sebagaimana dulu sudah terangkan, tidak usah diulang sudah. Kekuatan itu ditentukan dari 3 sisi. Dari warna, bau, dan kekentalannya. Warna itu ada yang paling kuat aswad, kemudian ahmar, ashkor, asfar, akdar. Kemudian ada muntin, ghairu muntin. Ada sakhin, ada raqiq. Yang punya 3 sifat, 3-3-nya kuat, ini darah paling kuat. Kemudian urutan kedua yang punya 2 sifat kuat. Yang terakhir yaitu hanya punya 1 sifat kuat. Jika seimbang, misal ahmar raqiq, ahmar sakhin dengan aswad raqiq. Ahmar dibanding aswad, mana yang kuat? Aswad. Tapi yang ahmar sakhin kental, kuat kan berarti kan ya. Yang aswad raqiq encer, berarti sama-sama punya 1 sifat kuat. Yang kuat yang mana berarti ini? Yang hitam apa yang merah? Seimbang. Ketika seimbang maka yang kuat yang mana? Yang keluar duluan ya. Nah, di halaman 74 itu. Nah, di halaman 74 yang alif ba iku ma'ruf pisan. Jim walladzi lahu salasu sifatin, yang punya 3 sifat kuat, min launin warnanya kuat, wasakhonatin kental, warihin karihin baunya menyengat. Ini yu'addu aqwa mimma lahu sifatan, dianggap lebih kuat dibanding yang hanya punya 2 sifat kuat. Contohnya ka aswad sakhin muntin, kuat kabeh ku. Aswad sakhin muntin. Itu aqwa lebih kuat min aswad sakhin faqat. Aswad sakhin tapi ghairu muntin. Ya, itu lebih kuat. Wa ma lahu sifatan aqwa mimma lahu sifatun wahidah. Yang punya 2 sifat kuat itu lebih kuat dibanding yang hanya punya 1 sifat kuat. Itu. Fa in ta'adala, jika seimbang, contohnya ka aswada sakhinin wa aswada muntinin. Hitam kental tapi tidak bau. Hitam bau tapi encer. Dua-dua kan sifatnya kan ya. Seimbang mana yang kuat? Fal haiduhu huwal asbaku minhuma. Yang keluar duluan itu yang lebih kuat ketika seimbang. Udah. Sekarang ada masalah berkaitan dengan mumayyizah. Pengembangan aja ini.
Kadang ada darah itu qawi. Kan kemarin kita bahasnya dalam mumayyizah itu ada qawi, ada dhaif. Kadang ada qawi, dhaif, adhaf. Kuat, lemah, paling lemah. Contoh aswad, ahmar, asfar. Ya. Aswad ini qawi. Dibanding apapun dia kok qawi, dibanding ahmar, dibanding asfar. Ahmar dhaif. Kalau dibanding aswad ya. Tapi kalau dibanding asfar dia kuat. Nah, ini kalau 3 darah, makanya dia dikatakan dhaif. Ada adhaf, paling lemah asfar. Dibanding dua-duanya dia paling lemah. Nah, ketika terjadi darah seperti ini, misal 7 aswad, 7 ahmar, 7 asfar, totalnya berapa? 21. Mungkin dijadikan head semua? Tidak mungkin. Mumayyizah mana ini? Urut kena ya? Ini istimrar apa enggak? Istimrar apa enggak? Pertama istimrar itu ada darah kuat kedua yang sama persis seperti darah kuat pertama. Apa ada di sini? Tidak. Ada istimrar tadi ya. Ada istimrar untuk dikatakan mumayyizah perlu berapa syarat? Darah kuat, mana kuat? Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari sebelum malam. Memenuhi syarat. Mubtada mumayyizah. Kalau mubtada mumayyizah berarti headnya yang mana? Yang qawi. Ini yang head. Ya. Ini yang head. Sesuai kaidah mumayyizah kemarin, ini lemah apa enggak? Ini lemah apa enggak? Yang lemah dikatakan apa? Harusnya begitu ya, sesuai aturan di atas. Tapi ketika terjadi 3 kayak gini, rodok siji hukumnya. Itu kalau qawi dhaif, ya kayak ngono hukumnya. Tapi kalau ada qawi dhaif adhaf, maka ini diikutkan di sini. Ya. Ahmar ini diikutkan aswad. Berarti ahmar juga dikatakan head. Berarti headnya bukan hanya 7 hari melainkan 14 hari. Headnya 14 hari. Untuk menyamakan qawi dhaif diikutkan qawi itu dengan beberapa syarat yang akan disebutkan sebentar lagi. Pertama, bisa digabung untuk dihukumi head. Untuk bisa digabung apa harusnya? Tidak melebihi 15 hari. Ini melebihi apa enggak? Tidak. Beda halnya kalau ini 9, tak iso. Kalau ini aswad 7, ahmar 9, asfar 7. Ya udah. Ini positif headnya hanya aswad karena digabung ke sini tidak mungkin. Totalnya 16. Ya cukup 8. Tak bisa cukup 8. Enak ini. Tidak bisa. Kalau mau ngambil semua. Paham ya? Maka kalau ini 9 tak bisa digabung. Syaratnya ketika digabung tidak melebihi maksimal. 1. Kemudian itu syaratnya. Kemudian syaratnya lagi yang qawi ada di depan. Yang qawi keluar duluan. Ketika yang qawi ada di depan, ini bisa dijadikan mabuk, ini tabe. Jenis tabe itu di belakang atau di depan? Di belakang. Nah, kayak gitu tadi, aswad dulu kemudian ahmar. Maka ini head, ini harusnya ada head. Harusnya tak head, tapi karena mepet kuat, tabe menjadi tabe diikutkan. Bedanya kalau dibalik, keluar ahmar dulu 7, kemudian aswad 7, asfar 7. Kalau dibalik kasusnya ini ahmar, ini aswad, ini asfar. Beda ini. Positif ini yang head, ini istihadah, ini istihadah. Kenapa demikian? Karena kalau ahmar mau diikutkan, dari semua mendengar ikut di belakang. Jangan mendahului kalau ikut. Paham ya? Makmum kok di depan. Tidak bisa. Paham ya? Jelas ya? Nah, karena dia di depan tidak bisa. Itu syaratnya. Jelas? Kita baca. Idza ra'at ba'da damil qawi dha'ifaini. Jika si perempuan itu melihat setelah darah kuat halaman 74 bahwa dha'ifaini ada 2 darah lemah. Idza ijtama'a damun qawiyyun wa dha'ifun wa ad'af.
ada darah qawi, dhaif, ad'af. Ya apa hukumnya? Fal qawiyu. Mongko te geti kuat, ma'ama ing dalam satane geti yunasi bukan mantesi apa ma bu ing qawi min huma saking dhaifen, saking dhaif ad'af itu. Min huma saking dhaifen atau saking dhaif ad'af. Mantesi ing dalam apa nih? Fil kuwati ing dalam kekuatan nih. Mantesi artinya mendekati. Ada darah aswad. Aswad kan? Ahmar lemah, askor lemah, sama-sama lemah kan? Tapi yang mendekati ke hitam apa? Ahmar itu terlalu jauh. Untuk ke qawi itu harus melewati ahmar dulu ya. Karena urutan di atasnya ahmar. Berarti yang mayunasibu itu adalah darah yang dhaif. Lah, idza jtama'a damun qawi wa dhaif ad'af, ketika terjadi darah qawi dhaif ad'af, maka darah kuat dan darah lemah yang mendekati darah kuat yaitu yang dhaif iku haidun. Haid juga yang dhaif. Yang kita bahas yang dhaif. Haidun. Qawi plus mayunasibuhu. Qawi plus dhaif. Itu dua-duanya haid. Disurutin salasah dengan 3 syarat. Pertama, ayat taqaddam al-qawiyu, qawi harus depan. Kalau qawi di sini, falau lam yataqaddam al-qawiyu, fala yudhammu ilaihi dhaifu. Kalau qawinya enggak di depan, maka dhaif enggak diikutkan. Yang head yang mana? Hanya yang aswad. Ya, yang yang ad'af, yang dhaif semuanya istihad. Syarat pertama. Syarat kedua, ayasluha yang pantes apa qawi lan dhaif ma'an lil haidi. Dua-duanya qawi plus dhaif digabung bisa dihukumi haid. Karpe di alla yazida apa majmu'uhuma totale qawi lan dhaif al aksari. Qawi dan dhaif di total tidak melebihi 15. Kalau melebihi, contohnya aswad 10, ahmarnya 6. Iki sak arepe wis 7 ya meneh. Sak arepe angka berapa saja? 10 dan 6. Ada qawi dhaif kan? Yang qawi di depan apa enggak? Pertama coba ini digabung. 10 tambah 6 berapa? 15. Lebih maksimal apa enggak? Maka kalau seperti ini yang head, ini istihadah, ini istihadah. Jelas? Ini syarat kedua. Falau ra'at asrotan sawadan 10 hitam, summa sittah humrah, summa sufrah mustamir, kemudian kuning kok askor sakar masih korek aku paham ya? Jelas ya, yang penting ad-a summa sufrah mustamira artinya melebihi 15, bukan mustamira istilah yang kemarin itu. Mustamira artinya melebihi 15, artinya 7, 15, 17 artinya. Maka fahaiduha sawadu faqat, yang hitam itu yang haid. Kenapa? Li'annahu la yumkin apa ja'lu sawadi ma'al humrah haidon, karena tidak mungkin digabung aswad sama ahmar. Kenapa tidak mungkin? Li'anna majmu'ahuma yazidu al 15, karena gabungannya melebihi berapa? 15. Melebihi 15. Nomor 3, syarat yang khilaf ini antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Syarat nomor 3, urutannya harus seperti ini. Qawi, dhaif, ad'af. Jangan sampai qawi, ad'af, dhaif. Jadi aswad, ahmar, askor. Jangan sampai enggak urut. Kalau enggak urut, misalnya aswad 7, kemudian askor 7, kemudian ahmar 7. Nah, perhatikan aswad kok qawi. Yang dhaif yang mana? Yang ad'af. Urutannya seperti ini apa enggak? Harus urutannya seperti itu menurut Imam Romli. Kalau urutannya seperti ini, maka bisa dhaif diikutkan qawi, dikatakan head. Kalau seperti ini, sudah yang head hanya yang aswad. Ini istihadah, ini istihadah menurut Imam Romli. Cari kata menurut Imam Hajar, enggak harus urutannya qawi, dhaif, ad'af. Seandainya ini pun digabung bisa enggak ini? Melebihi 15 apa enggak? Ya sudah, itu cukup. Nah, kata Imam Hajar, kasus seperti ini
yang head aswad plus ashkor. Jadi syarat ketiga enggak syarat menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi urutannya harus qawi dhaif adaf. Sing penting qawi di ngarep, mari ngono sakarepe adaf dulu atau dhaif dulu, enggak ada syarat. Dhaif keluar dulu kemudian adaf. Ya. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi syarat ketiga bukan, enggak perlu. Kata Imam Romli, kan tadi yang dikatakan falqawi ma'ama yunasibu, darah kuat dan darah lemah yang sifatnya mendekati kuat. Nah ini kan tidak mendekati kuat, yang mendekati kuat yang ini. Dan tidak mungkin kan ini dengan ini yang dihukumi, karena masa suci pemisahnya tidak sampai 15. Nomor 3, ayat tasila bil qawi apa adhaifu, harus qawi dhaif lal adaf, bukan yang adaf. Kalau ini qawi adaf baru dhaif. Bi khilafi ma idza lam yattasil. Beda kalau enggak mutasil. Contohnya ka khamsatin sawad dan summa khamsatin syukratan summa humra musafirah. Di sini 5, enggak butuh 5. Paham ya? Yang penting syarat 1 2 terpenuhi. Contohnya ini, aswad, ashkor, ahmar. Contoh lain, au khamsatan sawadan summa khamsa asfar summa ahmar mustamir. Atau asfar ini diganti asfar. Contoh yang kedua ya. Ini kalau kita mempertimbangkan syarat ketiga, memenuhi syarat apa enggak? Tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka yang head hanya yang qawi. Ya, yang ini tidak bisa. Fa fi hatainil mas'alatain, dalam dua surah ini, aswad ashkar ahmar atau aswad ashkar ahmar, haiduha sawadu faqat, headnya hanya yang hitam. Wa hadza huwa ma'tamadahul alamatur Ramli. Ini muktamadnya Imam Ramli. Khilafan lil alama Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar tidak mensyaratkan syarat ketiga. Ya apa kata Ibnu Hajar? Haitsu tamada fil mas'alatil ula. Masalah ula berarti yang aswad, ashkar, ahmar. Anna haidaha as-sawad ma syukra. Aswad ashkar head pisan. Kata Imam Ibnu Hajar. Wa fisanya untuk masalah kedua yaitu aswad, asfar, ahmar. Ya apa yang dikatakan Hajar? Al-aswad al-asfar. Headnya aswad plus asfar. Pokok syarat pertama kedua terpenuhi. Jelas? Ini pembahasan masalah itu. Kemudian 76 mim masail tamyiz. Beberapa masalah untuk memperkuat pemahaman sampean tentang mumayyizah. Mim masail tamyiz. Ini ada 3 masalah sing garai mumete ulama. Ada 3 masalah sing garai mumete ulama. Karena apa mumet? Karena memang kaidah mustamirah itu kurang difahami. Imam Nawawi tidak merumuskan kaidah, hanya ngasih contoh. Rujukan utama dalam bab head madhab Syafi'i yang menjadi rujukan ulama-ulama gede setelah masa Imam Nawawi itu kitab Majmu'. Rujukan utama itu sudah Majmu'. Luas sekali bahas bab head. Kemudian diikuti oleh Imam Ibnu Hajar di Al-I'ab. Di Al-I'ab Sarah Ubab. Di Sarah Ubab itu luas. Yang jadi rujukan itu. Lah ulama-ulama setelah Imam Nawawi ini kebingungan memahami beberapa masalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Majmu'. Kebingungan karena tidak ada kaidah. Baru mutaakhirin menjadi jelas kaidah. Karena itu boleh nemu contoh di kitab sing wong ana ulama bingung. Ya wis, karena waktu itu belum jelas kaidah. Termasuk kaidah Baqiyatul Tuhri. Baqiyatul Tuhri, sekelas Imam Quliyubi, sekelas Imam Jamal, itu saya kebingungan angka itu. Makanya keterangan tentang Baqiyatul Tuhri kemarin yang di lembaran dan yang saya sampaikan itu disimpulkan dari fatwa Bama Makroma dan juga diperjelas di fatwa Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadol. Iku cekelen baik-baik. Nek kepingin paham bab head dan tidak rumput karti diri, tidak stres. Nek sampai tidak nyekeliku masih nemu ibarat sing dohire bertentangan nabi iku, ojo dipelok, salah. Saya sudah 5 tahun lebih mumet masalah itu. Paham ya?
Dan tak pikir dewe tak takono nang mufti-mufti, paham ya? Cari sana. Dan beberapa orang pakar-pakar tak takono wis cekel niki. Lho niki kan apa kita bahas aja amal hasil nyubi. Wong ahli tapi tidak masuk. Dan tak semua ilmu mereka ketahui, paham ya? Begitu. Jadi lek ono keterangan ibarat di Jamal, di Yubi, di hasia-hasia yang lain sing ono contoh nabrak kaidah bagian tuturi, aja dipelok di sana. Sampai dipelok buyar kabeh kaidahnya. Ndak duwe pemahaman sama sekali. Hilang kabeh ono kaidah iki. Terus ya mbok. Hasilnya mbok ya. Aku sering ngalami. Ini nasihat ya. Lek ono keterangan di hasil penyubi. Sampeyan tuh lek nyampeino kaidah bagian tuturi yang kemarin saya sampaikan, mesti engko ana sini sekali ambil ibarat penyubi. Ambil ibarat Jamal, ambil ibarat wis mari sana. Mari dibahas nang pakar-pakare mari misalnya. Sampai lek karo iku head ono kaidah. Dadi lek takoni, yang mana yang head embu jawabane. Nah terus apa ini urusannya ambil salat, ambil puasa, ambil yang lain-lainnya? Nah, udah itu kaidahnya. Begitu juga dalam masalah mumayyizah ini. Jadi intinya ono masalah 777. Ada contoh 888. Ini aswad, ahmar, aswad. Kemudian di Majmu' kabeh iki, semua contoh ini ada di Majmu' sing garai ulama setelahnya kemarin mumet. Kemudian ada satu aswad, 14 ahmar, kemudian aswad. Kemudian aswad. 7 aswad, 7 ahmar, 7 aswad. Pikirin dengan kaidah yang semalam sudah terangkan. Mumayyizah kan enggak? Itu istimrar apa enggak? Tidak istimrar. Kenapa enggak istimrar? Ada jarak qawi kedua kan? Yang awal. Kenapa enggak istimrar? Jarak qawi kedua enggak melebihi. Maka headnya yang mana? Aswad yang mana? Ini head. Mumai 888. Istimrar apa enggak? Kenapa? Jarak kuat kedua tidak melebihi 16 hari. Mumayyizah apa enggak? Mana headnya? 8 awal. Mumayyizah. Di Majmu' yang ini cuman menyebut khilaf benar. Yang utama ya ini. Cuman di Majmu' menyebutkan khilaf. Ojo bingung nang tradisi. Orang belajar pertama langsung belajar khilaf. Mulai nang lewat. Keliru. Belajar pertama langsung khilaf-khilaf. Keliru. Kalau apa enggak ada? Dia tidak punya pegangan. Tidak punya pegangan. Takon apa bikong lagi. Bingung dia tidak punya pegangan. Begitu. Dan ruwet. Akhirnya sing ro ya ikut tok. Ini kesalahan di beberapa kampus termasuk di Timur Tengah. Arek durung ngerti fikih madhabnya belum kuat, langsung diajari fikih perbandingan madhab, fikih muqaron perbandingan madhab. Pinter kawan ngomong, wudu gara-gara makan makanan yang dimasak dengan api membatalkan apa enggak? Ada 5 kaul. Madhab ini 1, 2, 3, 4, 5 dalile wajib lalai. Yang rojeh yang mana? Kenapa kok rojeh? Pinter di medsos ini. Ya. LC medsos itu. Pinter kan orang ngomong ngono kan ya. Jenenge LC lanjut itu deh. Lah kok colo ya? Apa? Pinter ngomong saya. Pinter. Masih aku ya LC itu. Pinter kapan ngomong ngono? Silahkan sampai kasih kitab, nggak usah Fathul Qorib. Misori Fathul Qorib. Kalau kitab misori Fathul Qorib. Kalau kitab pokok dimakan rominya. Bukaan bab sak kepak itu nerangkan. Bingung. Muluk nerangno padahal fardunya wudu itu ada berapa? Ada 5 pendapat. Kata Syafi'i begini, dalilnya ini. Pendapat ini
wajibnya lebih dari ini. Dan yang rojeh dalam masalah ini menurut saya tuwe mari. Koyo yo wapal hadis apa layar. Yo iku tok aja dihafalno iku ujiane biyen. Oh, ujiane iku. Gitu. Kayak ono kitab Muqaddimah Hadramiyah atau Safina misalnya. Safina wis kebukuran Muqaddimah. Kayak ono kitab Safina bukaan bab sak tepake. Enggak usah pilih bab sujud sahwi, enggak usah kangen. Bukan bab sak tepake. Monggo terangkan kalimat per kalimat. Bingung. Enggak punya dasar. Moro-moro bahas di khilaf. Akhirnya taunya ya dolar di medsos koyo yo. Ada 50. Dalil sak dalil apa? Akhirnya nganggap dia setara dengan Imam Syafi'i. Menurut saya enggak ngomong ngono deh, tapi Lisa gaya bicaranya menunjukkan dia seperti itu. Menurut saya istidlalnya Imam Syafi'i di sini lemah. Dari juri Imam Syafi'i. Bisa menghakimi Imam Syafi'i metu. Ya banyak hatta kitab-kitab muasirin, dokter-dokter muasirin ada gaya kayak ngono itu. Karena itu kitab dokter-dokter itu yang baru-baru itu kita bukan berarti tidak ngambil faedah dari situ. Tapi jangan langsung diiktimad, pastikan ke kitab aslinya, ke kitab madzhab langsung ya. Ketika dia ngomong qaul Malikiyah, jangan langsung diiktimad, apa-apa, sebagai mempermudah saja biar kita tahu kalau saya membahas masalah ini, qaulnya ada berapa saja dan saya ingin mencari qaul yang kira-kira bisa jadi solusi karena ini kepepet. Sampai langsung buka kitab-kitab madzhab bingung enggak tahu kan madzhab yang mana. Oh, buka Malikiyah yang ringan di sini. Di Fiqhul Islami atau di kitab-kitab yang modern-modern itu. Oh, Maliki. Ya sudah, terima kasih jazakallahu khair. Tapi aku udah langsung percaya sekurang ini. Matur nuwun. Telah menunjukkan saya bahwa memberikan informasi awal bahwa yang ringan di sini madzhab Maliki. Sekarang tugas Anda ngecek ke kitab madzhab Maliki apa memang begitu dan apakah itu qaul mu'tamad apa dhaif. Lek dhaif oleh diamalno apa ndak? Perlu dipasti ya begitu. Kenapa? Dokter-dokter hatta sing ngarang kitab itu banyak modelnya kayak mangi kok. Model LC mangi. Itu masyaallah ya. Ada 50 dan jadi hatta ngarang kitab sing terkenal sering sampai jadikan referensi. Itu podo kayak ono Fathul Qorib bukaan bab sak tepake. Akhirnya bingung. Kenapa? Banyak dari mereka yang dokter-dokter itu tidak pernah mendalami satu mazhab apapun, sehingga nggak punya fondasi kuat dalam fikihnya. Moro langsung belajar khilaf, moro tidak ngerti fondasi mazhab yang kuat, masuk ke perkuliahan jurusan syariah, belajari budaya mujtahid. Langsung ekstrim atau rangkuman dosennya, tentang bikin muqarrar ya kayak orang bingung. Paham ya? Makanya banyak menemukan kejanggalan. Paham ya? Kebanyakan begitu. Hatta sing masyhur. Jelas? Dan ini bukan suudzon. Saya sering ketemu orang-orang seperti itu. Ya sing ngarang kitab ngono iku, paham ya? Ya ngono iku modele kayak sing di LC iku wis. Paham ya? Nah, begitu. Jadi enggak punya dasar kuat pada madhab tertentu. Keliru kayak ngono iku. Orang itu pertama harus mumpuni dalam satu madhab, kemudian mau memperluas wawasan belajar madhab lain silahkan sakarepmu. Hatta madhab Yahudi pelajaran sakarepmu. Setelah mapan dalam satu madhab. Hatta madhab iblis pelajaran setelah itu. Ya, pelajaran tidak apa-apa. Setelah mapan dalam satu madhab, ojo belum apa-apa langsung belajar semua madhab, kacau karepe dhewe. Ya, kacau karepe dhewe. Sudah. Ini di majmu' yang ini utama mumayyizah. Headnya 7 pertama. Ini juga sama di majmu' mumayyizah. Headnya 8 pertama. Ini dikatakan di majmu' ghairu mumayyizah. Dikatakan majmu'. Lah iki sing gareng mumet ulama-ulama. Apa bedanya? Kenapa ini mumayyizah, ini kok ghairu mumayyizah? Bingung ulama itu.
Sampai Syekh Bakusyair yang gawe risalah Bakusyair yang kemudian dimasukno di Fatwa Kubra itu ya saya bingung, nggak ngerti jawabannya. Padahal jaraknya sudah berapa ratus tahun itu dengan Imam Nawawi itu lahir tahun berapa? 631 Hijriah. Wafatnya 676, umur 45. Tapi lan delok karangan iki umur 450. Kita sampean pokok mau coba karangan Imam Nawawi. Tahu hakam siji kita ini. Arba'in Nawawi berarti ya. Lah kita Imam Nawawi suruh baca lah Imam Nawawi itu ngarang mau ngajar full seminggunya 8 hari ngajar. Seminggunya 8 hari ya. Itu ngarang. Kemudian saya ngaji. Setiap hari Imam Nawawi itu ngaji 12 fan. Ngaji nang guru. Ya persiapan itu udah kotor-kotor. Ya. Persiapan 12 pelajaran. Marmono memperhatikan setelah pulang diapalno apa yang dipelajari tadi itu. Mutolaah, ngarang, ngajar. Umurnya 45 koyo ngono. Kita umur 45 kok kan mau cotok ya, enggak usah ngaji, enggak usah ngajar. Baca tok karena Imam. Nah, durung karuan lagi. Ya. Barokah. Itu barokah ilmu singkat tapi umur 45 terasa 405. Itu Imam Nawawi luar biasa. Paham ya? Itu barokah. Nah, Imam Nawawi wafat 676. Syekh Bakusyair itu di zaman Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu wafatnya 974. Berapa? 670 ke 970. Hitung-hitung 300 tahun ya. Nah, Syekh Bakusyair di masa itu setelah 300 tahun saya akhirnya kebingungan mikir ibarat Imam Nawawi. Opo? Oh. Ini mumajiza, ini ghairu mumajiza. Saya bingung. Akhirnya Ibnu Hajar menjelaskan. Imam Ibnu Hajar. Di masa itu juga saya banyak orang bingung. Paham ya? Ibnu Hajar menjelaskan. Oh iya beda, ada iskal belas. Kenapa? Ini enggak istimror, makanya mumajiza. Ini enggak istimror, makanya mumajiza. Ini istimror. Dari mana memahami istimror? Ya ini Imam Nawawi ngomong kan aswat ngono, ngomong pirang dino. Imam Nawawi yang ngomong aswat ngomong pirang dino Imam Nawawi tidak kok. 1 aswat, 14 ahmar, baru aswat. Mutlak. Nah, iki lek dak ditakwil kaya ngono muskil. Biar selesai takwil iskalnya harus ditakwil. Berarti ini aswat mustamir. Aswat mustamir apa mustamir kemarin? Melebihi 16. Berarti anggap aja ini 16. Maka ketika 16 berarti ini kasus istimror. Ada darah qawi yang sama dengan yang awal. Dan yang kedua ternyata melebihi 15. Maka diperlukan syarat ketiga apa? Darah lemah harus mencapai 15. Ini tidak mencapai 15. Berarti ghairu mumayyiza. Hilang sekali ya. Ini yang disebutkan mim masailit tamyiz. Ra'at sama niatan aswad. Summa sama niatan ahmar. Summa sama niatan aswad. Ini. Fahaidu as-sawadul awal bil ittifaq, sepakat. Kenapa? Tidak mungkin ini 88 digabung karena totalnya 16. Sekarang yang 77. Sabian. Laurat sabatan aswad, summa sabatan ahmar, summa sabatan aswad, 77. Aswad ahmar aswad. Fayara ba'duhum anna haidhas sawad. Yang haid yang 7 saja. Ini. Wa tamadada al-Allamah Ibnu Hajar al-Hitami. Ini mutamadnya Ibnu Hajar. Yang kata Ibnu Hajar, yang haid hanya yang 7. Wa yara ba'duhum anna haidhas sawad ma'al humra. Sebagai ulama berkata 7 tambah 7 iki haid kabeh. Ini kan dhaif, ya tabaan. Ya rada janggal nek balik nang kaidah Arab rada janggal. Tapi alhamdulillah ulama berpendapat kayak gitu. Wa jara alaihi Ibnu Suraij. Ini pendapatnya Ibnu Suraij wa tamada hadza al-Allamah Ar-Ramli rahimahullah. Ini yang diiktimat Imam Ramli. 7 aswad dan 7 ahmar ini yang mutamat pendapat Ibnu Hajar yang sesuai dengan qaedah. Kenapa? Ini kan kasus mumayyizah. Lah mumayyizah ya yang kuat yang haid. Kok bisa iki haid iki ndak? Padahal ini lebih
lebih kuat, jangkar nang kaidah. Makanya Ibnu Hajar mengatakan sesuai kaidah headnya yang tuh. Imam Nawawi juga mengiktimat yang ini. Ya, di Majmu' mengiktimat. Selesai nih. Wal farqu lah, sekarang dibahas perbedaan. Itu saja iskal dua dan diterang oleh beliau karena ini sekarang untuk tadi langsung dijelaskan perbedaan sampai nemu iki tidak bingung ya. Perbedaan antara dua masalah ini kenapa dianggap mumayyizah dengan masalah ini kenapa ghairu mumayyizah nah ini. Wal farqu baina hatainil mas'alatain 7788 wa baina mas'alati man ra'at yauman wa lailatan aswad sehari semalam aswad. Summa arba'ata asyar ahmar 14 merah. Summa aswad kemudian aswad. Tidak jelas angka ya. Aswad. Kasus nomor 3 ini bi annaha ghairu mumayyizah. Ini ghairu mumayyizah. Kenapa? Apa bedanya? Huwa an-nadam fi hadhil mas'alah, ini masalah ketiga ini. An-nadam fi hadhil mas'alah lam yanqati ndak mandek. Melainkan balis tamarro, tetapi istimrar. Maksud istimrar di anzata alal khamsata asyar. Tokondi ngarani ini istimrar. Iya, bidalili annahu lam yuqayyad al-aswad bi adadin muayyan. Enggak disebutkan angkanya kok. Di khilafil mas'alaten ashabiqaten beda ini disebutkan 7 8. Fa inna damfi ma inqata ini kita artinya kita tidak melebihi 15. Jelas ya? Nomor 3. Ini kasus ulah weling. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Menurut 12 sampai 20 misalnya. Ahmad. Yang saya lingkari aswad, yang enggak saya lingkari ahmar. Jadi ada kasus perempuan keluar head ini model ulah weling. Paham ya? Aswad ahmar, aswad ahmar, aswad ahmar, aswad ahmar, aswad ahmar, aswad. Ulah welingnya berarti di 11. Kemarin ngono 12 sampai 20 ahmar. Mustahadah apa anda ini? Mustahadah. Mumayyizah apa anda? Mumayyizah. Kalau mumayyizah mana headnya? Ini dinas oleh ulama, ini headnya 1 sampai 11 ini head. Ini bukan istihah. Kok bisa begitu? Iya, selama selang-seling kemudian diapit oleh kuat awal dan kuat akhir, maka yang lemah tabaan dianggap kuat. Jadi ketika terjadi ulah weling kayak begitu, ya 1, 2, selang-seling terus sampai 11 selang-seling terus. Setelah itu ahmar mustamir sudah. Ya, sampai lewat 15. Maka 1 sampai 11 dianggap kuat kabeh. Dianggap aswad semua, aswad lawan ahmar, mumayyizah. Udah headnya yang hari ke-1 sampai 11. Lau ra'at yauman aswad, summa yauman ahmar, summa yauman aswad, summa yauman ahmar, summa yauman aswad, summa yauman ahmar. Wa hakada rabi'an wa khamisan terus ngono tu wasadisan wasabian summa ba'da hadhil asratil ayam setelah 10 hari berarti berapa setelah 10? Setelah 11. Summa ba'da hadhil asratil ayam dia melihat aswada berarti hari ke-11 melihat aswad. Summa ahmar istamarro kemudian ahmar yang istimror artinya istimror sampai melewati 15 dihitung sejak awal. Maksudnya istimrar di situ begitu. Jelas ya? Maka fahiya mumayyizatun. Ini mumayyizah. Fal aswadul awal wal akhir, aswad awal hari ke-1, aswad akhir hari ke-11. Itu wama bainahuma dan yang di tengah-tengahnya semuanya haidun. Wal ahmarul akhir, ahmar akhir 12 sampai 20 itu istihadun. Jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Sebelum pindah ke bab setelahnya. Bab setelahnya nemen gampangi. Lek sampean paham mumayyizah nomor loro hatta enggak diterangno paham sampean. Insyaallah. Nomor 3 juga demikian. Ada pertanyaan?
Langsung kita pindah ke sanian. Mubtada'a ghairu mumayyizah. Mubtada'a apa? Pertama kali ngalami haid. Ghairu mumayyizah, ya ghairu mumayyizah tidak memenuhi syarat tamyiz. Imma darai dari awal sampai akhir satu sifat. Semuanya mulai kait keluar sampai mampet, ya jarang. Seandainya terjadi. Mulai awal keluar sampai mampet semuanya ahmar, sakhin, muntin. Mulai awal mesti begitu. Angel ono kayak ngono itu angel. Pasti menjelang mampet itu berubah menjadi kuning atau keruh, mesti. Seandainya fuqaha itu mempersiapkan segala kemungkinan. Seandainya itu berarti ghairu mumayyizah. 20 hari semuanya aswad, sakhin, muntin. Atau dengan dua sifat. Cuma tidak memenuhi syarat tamyiz, yang kuat tidak mencapai 24 jam atau yang kuat melebihi 15 hari 15 malam atau istimror tapi tidak memenuhi syarat ketiga. Ini juga ghairu mumayyizah. Iki jenenge ghairu mumayyizah. Sanian al-mubtada ghairu mumayyizah walaha suratan, ada dua surah yang barusan saya terangkan. Al-ula bi antara dama bi sifah wahidah. Sifatnya hanya satu. 20 hari seperti itu. Contohnya ka'antarahu aswada faqat au ahmar faqat. Semua aswad, semua ahmar. Semuanya muntin, semuanya sakhin misalnya. Atau semuanya rokik, semuanya ghairu muntin. Ini surah pertama ghairu mumayyizah. Asaniya bi antarahu bi aksar min sifatin. Sifatnya lebih dari satu, ada yang kuat, ada yang lemah. Cuma walakinnaha faqadat syarton min syurutit tamyiz. Tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya apa? Gampang hukumnya. Perempuan seperti ini haidnya diambil sehari semalam sejak awal keluar darah. Diambil sehari semalam sejak awal keluar darah. Diambil sehari semalam. Sisanya istihadhah. Sampai kapan? Kalau darahnya memanjang, diambil istihadhah 29 hari. Jadi haid sehari semalam, kemudian istihadhah 29 hari. Si ono darah lagi, ngambil haid lagi sehari semalam, si ono darah lagi istihadhah maneh. Begitu. Jadi istihadhah haidnya hanya sehari semalam, sisanya istihadhah sampai maksimal 29. Kalau contoh misalnya begini, 1 sampai 20 ahmar. Maka sehari semalam pertama itu haid, 19 harinya istihadhah. Kalau misalnya 1 sampai 60 2 bulan berturut-turut ya akbar semuanya. Atau memiliki dua sifat cuman tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka hari pertama ini haid. Kemudian 2 sampai 30 ini istihadhah. Hari ke-31 haid. Sehari kalau nyambung terus darahnya, paham ya? Hari ke-32 sampai 60 ini apa? Istihadhah. Nah, saya keluar mana? Ya terus saya ngono sampai 5 bulan ya ngono terus. Sehari haid 29 suci, sehari haid 29 suci, sehari haid 29 suci. Lek ndak mampet. Lek mampet terus apa? Ya hukum mampet. Misal hari ke-61 masih ada darah, kata mana? Kemudian ke-62 masih ada. Ya, seperti baca dulu, nyicilkan titik-titik. Hukmul mubtada ghairu mumayyizah. Hukmul mubtada ghairu mumayyizah huwa anna haidhaha min awal syahri yaumun wa lailah. Di awal keluar itu diambil sehari semalam. Wa tuhruha tis'un wa ishrun. Sucinya 29. Wa dalil ala dzalik, dalil akal-akalan. Annal yauma wal lailah huwal haidul mutayaqqan. Ini ngambil yang yakin. Karena minimal suci berapa? Minimal haid sehari semalam, maka diambil yang yakin. Yang pasti haid sehari semalam, selebihnya masyhur al yakin la yuzalu bis. Kenapa diambil sehari semalam? Karena itu huwal haid al mutayaqqan. Wa mazada dari 2 sampai 30 ini
maskukun fihi. Karena maskuk fala yuhkamu bi annahu haidun illa bi yaqinin mislihi. Maka enggak bisa dihukumi. Loh 31 kok haid lagi? Ya, karena sesuai kaidah perempuan itu biasanya per bulan pasti ngalami haid. Kalau sudah hari ke-31 berarti sudah lebih dari sebulan. Maka dikatakan haid jadi. Ini haid pertama, sucinya 29, ini haid kedua. Kalau masih ada darah ya haid lagi. Istihadah lagi sampai 29 hari. Hari ke-31 atau 61 maka haid lagi. Hari ke-62 istihadah lagi, terus begitu. Cuma ketika perempuan ini pertama kali haid, ini ngelihat darah, haid kan? Berarti tidak boleh sholat, puasa, dan tidak boleh yang lain-lain. Keharaman haid semuanya berlaku. Ketika keluar darah di hari kedua, apa dia tahu kalau darahnya akan model ini? Belum tahu. Maka karena belum tahu, kita terapkan hukum sementara. Ono darah berarti udah hari kedua berlaku hukum haid 3, 4, 5, 6 terus sampai hari berapa? Sampai 15. Sampai 15 ini masih tetap meninggalkan sholat. Begitu detik pertama ke 16 dan ternyata darahnya si pancet model kayak ngono mumayyiza, maka ketahuan sudah berarti saya ini muqtada'a ghairu mumayyiza. Muqtada'a ghairu mumayyiza berarti haidnya hanya sehari semalam. Hari kedua sampai 15 ini saya enggak sholat, berarti harus diqadha. Tak puasa juga harus diqadha. Paham ya? Begitu masuk hari ke-16 wajib mandi, harus sholat walaupun darahnya keluar dengan cara kemarin itu disumpet ya. Harus sholat, harus puasa, wati boleh, paham ya? Di hari ke-16 ini. Sampai kapan? Karena baru maizah hukumnya jelas kan sudah. Sampai kapan? Sampai hari ke-30 dia harus sholat, puasa, wati dan seterusnya. Harus boleh, paham ya? Jelas ya? Ya. Berlaku hukum haid. Dan sudah ketahuan kan, kalau masih memanjang maka ngambil haid lagi berapa hari? 1 hari. Ini haid. Di sini dia nggak boleh sholat lagi. Nggak boleh sholat. Hari ke-32 nggak usah nunggu 15 karena seperti terangkan kemarin, al-istihadatu illatun muzminatun. Istihadah itu penyakit yang sulit sembuh. Lek bulan kemarin itu istihadah, dohiri bulan kedua juga istihadah. Lek di bulan pertama nunggu 15 baru mandi. Lek di bulan kedua ke-31 diambil sebagai haid, tanggal 32 langsung ghusl. Langsung mandi, sholat, puasa, wati, semuanya halal. Paham ya? Paham? Sampai kapan? Ya terus. Aturannya kan sampai 29. Udah keluar terus sampai hari ke-60. Begitu hari ke-61 berarti ketahuan masuk bulan ke berapa? Ketiga. Haidnya berapa hari? Tetap baru maizah kan? 1 hari. Hari ke-61 memberlakukan hukum haid, tak boleh sholat dan seterusnya. Hari ke-62 dikiaskan dengan bulan kemarin apa? Langsung mandi, ghusl, sholat, puasa dan seterusnya. Paham ya? Nah, kalau ternyata ini tidak melebihi 15, nyampe di hari ke-65 mampet sudah selesai. Maka di hari pertama dia mustahadah, muqtada'a ghairu mumayyiza, diambil sehari semalam. Bulan kedua dia muqtada ghairu mumayyiza. Ghairu muqtada ghairu mumayyiza disamakan dengan ada bulan kemarin sehari haid. Sucinya kemarin 29 berarti sekarang sucinya juga 29. Bulan ketiga keluar darah berapa hari? Dari 61 sampai 65 5 hari. Lek darahnya sampai 5 hari apa jenenge istihadah? Apa berarti? Haid semua. Kemarin hari ke-62 itu dia mandi, sholat, puasa dan seterusnya. Ternyata di hari ke-65 mampet, terbukti ini salah prediksi. Paham ya? Itu. Berarti terbukti sholatnya tidak sah, puasanya juga tidak sah. Mandi lagi setelah mampet.
sholat dan melakukan kodok sholat selama hari 62 sampai 65. Jelas ya? Jelas? Jadi ono hukum sementara, ono hukum final. Biasakan memahami hukum seperti itu kalau dalam belajar istilah ono hukum sementara, ada hukum final. Famata ra'atid dam wa hiya mubtada'ah. Lek ono perempuan melihat darah dan dia mubtada'ah. Ya apa? Dia harus bagaimana? In qata'at sapa wadon anis shalah. Maka tidak boleh sholat dan yang lain-lain. Sampai kapan? Ini. Fa idza zadat dam ala 15. Kalau sudah melebihi 15 ini. Wa hiya ghairu mumayyizah dan tetap kenyataannya dia ghairu mumayyizah. Nah, udah masuk hari ke-16 apa yang dilakukan? Irtasalat wa shollat. Ya. Mandi dan sholat. Tapi jika ingkanad dam al mustamir ala sifatihi. Jika dam yang melebihi 15 itu sifatnya pancet ahmar semua ini. Hari ke-16 masih ahmar. Ya udah hari ke-16 mandi, mau enggak mau dia mandi. Au taghayyara ila adwan, atau di hari ke-16 ini berubah darahnya lebih rendah, berubah jadi ashqor. Nah, berubah jadi ashqor maka berubah menjadi mumayyizah. Nah, mau enggak mau ya mandi, gimana ya? Ketika dia tetap ahmar, di sini tetap ahmar, berarti ghairu mumayyizah, harus mandi kan? Karena terbukti melebihi 15. Ketika berubah jadi ashqor, berarti mumayyizah, dia tetap kudu mandi. Tapi kalau berubah lebih kuat, wajah satu sisi. Amma idza taghayyara ila aqla, kalau di hari ke-16 ini berubah menjadi aswad, wajah satu sisi. Karena bisa jadi aswad ini tidak melebihi 15, maka mumayyizah, berarti headnya yang aswad, yang 15 pertama kemarin itu semuanya istihadah. Amma idza taghayyara ila ala sabarat harus sabar. Kenapa? La'allahu yang berarti barangkali yang aswad ini inqita artinya tidak melebihi 15 hari. Kalau begitu akhirnya fatakunu mumayyizah. Contohnya misal dari jelas teman. Kalau contoh idza ra'atil mubtada'atu 15 ahmar. 15 ahmar. Kemudian sumastamar kadawi terus ahmar. Au taghayyara ila asfar, atau berubah ke asfar atau ashqor atau abdal. Maka ya apa hukumnya? Fa innaha taghtasil wa tusalli. Di hari ke-16 salat, mandi salat. Amma idza taghayyara ila aswad, di hari ke-16 ini berubahnya ke aswad, fatasbir, harus sabar, tidak boleh mandi dulu. La'allahu yang qati, barangkali aswad ini tidak melebihi 15. La'allahu yang qati qabla mujawazatil aksar, yaitu 15. Fayakunu haidul aswad, sehingga kalau aswad tidak melebihi 15, berarti headnya yang aswad, ahmar pertama itu semuanya istihadah. Fayakunu haidul aswad wa ma'ada istihadatun. Ini untuk bulan pertama. Summa innal mubtada al-madhkura, hari mubtada yang seperti ini tadi itu fi syahri tsani, di bulan kedua, hari ke-31 dan seterusnya, taghtasil wa tusalli, langsung mandi dan sholat, tidak usah nunggu 15. Bimujarradi mudhi yaumin wa lailah, lewat dari semalam 31 masuk 32 masih ada darah pancet dari mumayyizah, langsung mandi sholat. Bimudhi yaumin wa lailah. Kenapa? Li'annahu tadhaha min asy-syahril awal annaha mustahadah, karena terbukti di bulan pertama dia mustahadah, dan istihadah itu illatun muzminah. Akhirnya bulan sekarang juga akan terjadi istihadah. Fayalzamuha fi hadzal syahr ma lazimaha fi syahril awal. Berlaku kewajiban seperti di bulan awal. Kemudian summa in qata adam hadhil marrah qabla al-15. Kalau di bulan kedua ini pancet terus mumayyizah, ya kayak kemarin sehari haid 29 istihadah. Lek mampet di bulan ketiga kayak gini, atau di bulan kedua ini langsung mampet. Ternyata di bulan kedua ini tidak memanjang, berhenti di hari ke-35. Intinya durung melewati 15. Summa ini kata Adam hadil marrah, di bulan kedua atau bulan ketiga, qabla al-15 banaan naha laisat mustahadah fi hadzal syahr. Berarti ini terjadi istihadah. Wa an jami haidun 5 dino haid semua. Jelas ya?
Gampang lek sampean paham mumayyiza langsung paham apa itu ghairu mumayyiza. Repoti lek ndak paham mubtada mumayyiza. Buri ini ndak paham. Dan banyak belajar head gagal paham di mubtada mumayyiza. Seterusnya gagal. Ndak paham ya saat terus sih. Lek wis ndak paham mumayyiza ke belakangnya ndak pati paham. Iman ndak paham, iman ndak pati paham, iman rumangsa paham. Ini paling parah itu ya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 1/4 jam. Kalau melihara aswad lebihnya 15 hari itu apakah itu dikatakan itu sehari? Langsung baru mumayyiza, iya kan? Mubtada dia. Pertama head. Melihat darah hitam lebih 15. Langsung ketahuan ini darah kuatnya melebihi batas maksimal. Berarti ghairu mumayyiza. Lah ghairu mumayyiza bagaimana headnya yang mana? Sehari semalam. Langsung mandi ya salat. Hari kedua sampai 15 wajib di qadha, tapi karena meninggalkannya li udrin, qadhanya ndak harus for ngenteni engko ndak apa-apa. Terus ana lanjutane pertanyaan apa ndak? Lah urip tadi durung belajar sampean. Ngerti tak terangno ya. Durung wayahe ya. Ana sih ana aja kesusu. Iki sik kait belajar mubtada. Lek mubtada nanti ada hukumnya sendiri. Aja kesusu. Kita baru oleh luru mubtada mumayyiza dan ghairu mumayyiza. Iya. Kalau si hadon kan kilatun musminatun, penyakit Sulit sembuh. yang sulit sembuh. Jadi apakah ada obatnya? Hah? Nang dokter. Obatnya nang dokter. Iya. Orang istihadah itu harus konsultasi ke dokter spesialis karena bisa jadi gejala penyakit. Paham? Udah, ada lagi? Ya. 62 mandi. Ya. 65 mampet, mandi lagi. Karena terbukti mandi yang 62 tidak sah, mandi ini tepak head kan berarti. Apa sah mandi tepak head? Ya, terus. Kenapa kok harus mengkodari sholat 62 sampai 65? 62 65. Oh enggak kodo. Aku mau ngomong kodo tak? Berarti kepreset ngomong ya. Enggak harus kodo, lek puasa kodo ya. Lek puasa kodo, lek sholat enggak. Karena head kan. Enggak wajib kodo. Enggak boleh malah lek Imam Ibnu Hajar. Lek Imam Romli oleh kodok tapi tidak dapat pahala. Ya, oleh kodok nanti ganjaran kurang penggawean ya. Boleh penggawean dia itu apa kodok? Sholat atau sunat mutlak mari oleh ganjaran ya. Kodok tidak apa-apa kata Imam Romli tapi tidak oleh ganjaran. Lalu terus apa kayak ini? Aja kodok kepingin ganjaran sholat atau sunat mutlak. Paham ya? Utawa qodho salat yang dulu ditinggalkan ketika masih kecil setelah tamyiz. Sering enggak salat kan? Iya. Sunat mengqodho salat yang ditinggalkan di masa kecil setelah tamyiz, sunat. Ya. Jadi kan cukup. Jangan niat kodok ketika haid. Kodok yang ditinggalkan dulu ketika masih kecil. Nang wong tuane kongkon salat. Ngomongnya apa? Nang masjid, ndak rune nek keran ya.
huwal isyara wa antumul maksud. Ya. Huwal isyara wa antumul maksud. Tadi tiba kan al kaunu isyara wa antal maksud sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lagi ndak huwal isyara wa antumul maksud. Ada lagi? Apa? Bulan kedua itu menyamakan bulan yang pertama. Iya. Karena sekarang bulan pertama itu lupa tidak diprediksi lagi. Lupa tidak? Diprediksi, maksudnya tidak menghitung kapan haidnya, kapan haidnya berapa hari itu. Nggak usah dihitung, jelas satu hari semalam. Apanya yang harus dihitung? Tidak mengurusi haidnya. Nggak lali. Pertama kali keluar darah kapan? Berlaku mutahayyirah dia. Ya apa berlaku mutahayyirah nanti di nomor 5. Ya, mutahayyirah. Setiap saatnya, setiap sholat harus wajib mandi. Setiap mau sholat wajib mandi. Jadi sehari semalam minimal mandi 5 kali. Terus keharaman haid itu ada 11. Separuh berlaku hukum haid, separuh berlaku hukum suci. Wajib ihtiyat. Dalam sholat wajib sholat. Puasa wajib puasa. Masuk masjid tidak oleh, dianggap haid. Sholat dianggap suci. Puasa dianggap suci. Kepingin itikaf tidak iso dianggap haid. Kepingin mati tidak iso dianggap haid. Jadi separuh hukum berlaku haid, separuh hukum berhukum suci. Itu pun poso, poso sebulan yang sah hanya 14 hari. Engko di bab mutahayyirah besok insyaallah ya. Itu mutahayyirah. Salah dewi. Karena itu perempuan itu harus punya buku diari haid. Lah dia ndak ingat kasus mubtada ghairu mumayyiz ini, dia enggak ingat kapan ya saya pertama kali keluar dari eling-eling ndak eling. Ya wis salamu dewi. Maka berlaku mutahayyirah. Kalau berlaku mutahayyirah wajib ihtiyatan. Sebagian hukum memberlakukan diri sebagai haid, sebagian hukum memberlakukan diri sebagai tahirah. Haid ambil tahirah kok ndak haid to? Ndak ono haid wong lanang kang haid ndak ono ya. Makane haid ngono ae. Ndak usah haid to. Hamil ndak usah hamilah. Ya. Lah tahir beda tahirah. Ya. Ada lagi? 10 menit saya manfaatkan untuk baca yang ketiga, ini gampang. Karena ini ngulangi mubtada mumayyizah. Bedae mubtada sampai mubtada ngono tok. Sama persis. Yang dimaksud tamyiz, syarat tamyiz semuanya sama. Sehingga besok langsung kita masuk ke yang keempat. Salisan, al-mubtada al-mumayyizah. Mubtada itu apa maknanya? Man sabaqalah haidun wa tuhrun. Orang yang pernah haid dan suci. Kalimat wa ta'lamu qadral haidi wa tuhri enggak perlu. Itu bukan definisinya mubtada, sampai kurungi. Kalimat wa ta'lamu qadral haidi wa tuhri enggak diperlukan. Karena definisi mubtada enggak harus ingat. Enggak harus tahu. Pokok tahu haid mubtada. Pokok pernah haid dan suci jenenge mubtada. Walaupun lupa haidnya bulan kemarin berapa, sucinya berapa, tetap dikatakan mubtada. Ini ya salah ketik memang. Sampai kurungi. Belum saya sampaikan lupa nang beliau. Wal mumayyizah. Pancet tadi mumayyizah kemarin itu. Ya, apa? Wal mumayyizah mantara daman qawiyan wa dhaifan. Wa wajadat surutat tamyiz. Surut tamyiz berapa? 52, 54. Kalau istimrar 4, kalau enggak istimrar 2 podo kabeh. Karena itu tak wajib toh. Hukumnya ya apa? Sama kayak kemarin. Mumayyizah al-qawiyyu haidun wa dhaifus ihadatun. Kodok kabeh. Wa hukmuha annaha ta'mal bit tamyiz. Dia harus mengamalkan tamyiznya. Mengamalkan tamyiz yang barusan saya katakan itu. Fa yakunul qawiyyu haidan wa dha'ifu istihadatun. Wa yajriha huna jami'u ma taqaddama indal kalam anil mubtada'a al mumayyizah. Siaran ulang ini. Bedanya yang kemarin pertama haid ini sudah pernah, baik kedua, ketiga, ke-200, ke-2000 tak ngerti. Pokok sudah pernah. Cuma ono sedikit tambahan. Kan ini muktada.
Muqtada kan punya adat. Dan sampean belajar di kaidah fikih al-ada muhakkamah. Al-ada muhakkamah. Adat bisa dijadikan pijakan itu udah dipakai. Misal bulan pertama dia haidnya 5 hari. Tuhurnya misalnya 25 hari. Berarti dia punya siklus atau daur. Daur itu gabungan antara haid dan suci. Bahasa Indonesianya siklus. Berarti siklus haidnya dia berapa? 25 tambah 5, 30 hari. Siklusnya dia, daurnya dia 25 hari. 25 hari ini yang tafsile 5 haid, 25 suci. Ini adat semua. Ini adat. Kaidah mengatakan al-ada muhakkamah. Ada itu harus bisa dijadikan pijakan. Nah, pakai kaidah itu berarti kalau di bulan kedua dia mengalami istihadah harusnya disamakan dengan bulan pertama karena kan al-ada muhakkamah. Harusnya begitu. Di bulan kedua dia mengalami ternyata 7 aswad. Kemudian 17 ahmar. Kalau ngamal no adat, haidnya harusnya berapa? 5. Kalau ngamalkan tamyiz, haidnya berapa? 7. Mana yang dimenangkan? Adat atau tamyiz? Untuk muqtada mumayyizah lebih memenangkan tamyiz dibanding adat. Kenapa? Tamyiz sifatnya darah, bukan sifat orangnya. Adat kebiasaan orang ini. Hanya sifatnya orang ini. Sifat kita kan bahas haid itu bahas wong kan ya. Nah, karena itu tamyiz at-tamyizu aqwa minal adat. Jadi untuk orang ini bulan pertama haid 5 hari, suci 25. Setelah 30 hari keluar darah lagi 7 aswad, 17 ahmar. Lek ngamal adat haid 5 hari. Lek ngamal tamyiz haid 7 hari. Di sini dimenangkan tamyiz. At-tamyiz aqwa minal adat. Ono kaidah ngono. At-tamyiz aqwa minal jadi adat itu kalah. Apa berarti adat itu diabaikan? Iya diabaikan, kecuali bisa ngamalkan dua-duanya. Adat bisa dipakai, tamyiz bisa dipakai, maka diamalkan dua-duanya. Kapan itu? Ketika ada pemisah antara adat sama tamyiz dengan minimal masa suci. Berapa minimal masa suci? 15. Misal di bulan kedua ini, bulan pertama kan ketahuan haidnya 25, suci haidnya 5, sucinya 25. Kemudian di bulan kedua dia melihat ahmar 20 hari. Kemudian aswad 5 hari. Aswad 5 hari. Total berapa? 25. Mumayyizah enggak ini? Mumayyizah. Lain mumayyizah berarti yang haid yang mana? Yang kuatnya ya? Ini haid. Jelas ini haid. Nah, yang 20 ini apa istihadah kabeh? Seandainya dia muqtada'ah, langsung kita vonis ini istihadah. Tapi ini kan bukan muqtada'ah karena sudah bulan kedua, muqtada'ah. Perhatikan, bulan kemarin berapa? 5. Di awal kan? Seandainya ahmar 20 ini kita ambil 5, sisa berapa? 15. 15 ini bisa nggak jadi masa suci pemisah antara haid pertama kedua? Nah, kasus seperti ini maka haidnya 2 kali. Kenapa? Ngamalkan tamyiz plus adat. Ini yang 5 ini haid 1. Yang 5 ahmar haid 1, 5 aswad haid kedua. 15 ahmar sisanya masa suci pemisah antara haid pertama dan kedua. Kok ngono? Iya, karena ini muqtada. Al-ada muhakkamah, dipakai adatnya. Lu adat ini enggak. Adat haidnya yang diambil di sini ya. Berarti sucinya berubah. Adat haidnya panjat, adat sucinya yang berubah. Adat bisa berubah. Ya, adat bisa berubah. Nah, di sini ketika bisa mengamalkan dua-duanya, adat plus tamyiz diamalkan dua-duanya. Ketika nggak bisa dua-duanya, apa yang menang? Sudah. Wa yustaratu lil hukmi bit tamyiz. Lil hukmi lah bit tamyiz wa ilgha'il adah.
Syarat untuk mengamalkan tamyiz saja dan mengabaikan adat, ya tadi itu tidak bisa diamalkan dua-duanya. Allah yatakhallala, yang orang misah nyela-nyelani. Opo apa lutuhri baina adatiha, antara adatnya si mar'a wa tamyiz. Adat itu diabaikan jika tidak terpisah oleh aqallut tuhri. Fa in takhallala bainahuma aqallut tuhri, jika antara adat plus tamyiz ada pemisah aqallut tuhri, artinya hari yang mencapai aqallut tuhri 15 malam, maka kanal qawiyyu haidon aqal. Maka yang kuat itu dijadikan haid kedua. Contohnya misalnya laukanat ada tuha khamsatan awal syahri. Ini ada orang punya kebiasaan walaupun hanya satu kali. Haidnya 5 hari di awal. Dan haid itu kemarin bisa dikata ada di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Haidnya awal 5 hari di awal. Kemudian far'at, kemudian dia di bulan berikutnya isyrina ahmar, 20 ahmar, summa khamsa aswad, kemudian 5 aswad. Nah, di sini fanahkum laha bil adati haidon wa yal khamsatul ula minasyahri. Maka dari 20 ini kita ambil 5 pertama sebagai haid pertama. Summa khamsata asyara tuhrun, 15 sisanya ini dianggap masa suci. Summal khamsatul aswadu haidun, jadi 5 aswad ini haid. Jadi ini hukum final. Ini hukum final. Hukum sementara ya apa ini? Kira-kira. Sampean kira-kira bisa. Kasus ini tak hapus yang atas. 1 sampai 20 ahmar. Kemudian 21 sampai 25 aswad. Kira-kira hukum sementara ini kan adatnya bulan kemarin 5 hari kan, haidnya kan ya. Nah, ini dari 1 sampai 5 jelas kan? Hari ke-6 apa harus mandi? Enggak harus mandi. Karena bisa jadi ahmar ini berhenti sebelum melewati 15. Kan ada yang tahu. Ya, kan ada yang tahu udah dari kasar. Maka untuk perempuan seperti ini, hari ke-6, ke-7 dan seterusnya tidak sholat ya. Nah, setelah melewati 15, nyampe di hari ke-16 baru mandi. Baru mandi terus sholat, puasa dan seterusnya ya. Hari ke-21 ganti aswad, terbukti hukum sementara keliru sebagian ya. Keliru sebagian. Maka hari ke-21 langsung tidak sholat manis. Sampai 25 mampet ya sudah ketahuan berarti ini yang ahmar kemarin, yang 5 pertama tidak sholat bener. Tapi dari hari ke-6 sampai ke-15 tidak sholat, keliru, harus jelas ya. Hukum sementara iso sampean nek terbiasa dengan hukum sementara dan hukum final, iso ngira-ngira dhewe. Terakhir misalun tabiki wis mari iki. Muqtada mumayyiza gampang apa ndak? Karena sampai usaha mubtada podo kabeh. Hanya tadi itu adat diabaikan total atau enggak ikut tok tambahan informasi ini. Liyane pancet. Misalun tadbiki. Penutup ini. Lau anna mra'atan muqtada. Ada perempuan muqtada. Wa ajatuha sittatu ayyam. Bulan pertama dia punya bulan sebelumnya pokoknya. Punya adat 6 hari. Anggap bulan pertama. Di bulan pertama dia haid 6 hari. 6 haid. Adatuha sita ayyam. Ra'at fi syahrin sama niyata ayyam daman aswad. Summa asrata ahmar fangqata. Kemudian di bulan kedua dia melihat 8 aswad. Kemudian 10 ahmar. Di sini umatnya siapa enggak? Ngamalkan adat apa tamyiz? Ngamalkan tamyiz. Bulan kedua ini haidnya 8 atau 6? Lain ngamalkan adat 6. Lain ngamalkan tamyiz 8. Berapa haidnya di sini? 8. Kenapa at-tamyiz aqwa minal adat? Fahadi mustahadatun. Turaddu ila ihda suwaril mustahadah sabab, dibalikan ke 7 gambaran itu. Ternyata setelah didiagnosa
Harus didiagnosa ya. Setelah didiagnosa, dipertemukan dibawa nang UGD ini head, bukan UGD rumah sakit ya. Dibawa nang lab istihadah fanajiduha fi adil masalah muqtada. Ternyata bulan kedua sudah pernah haid sebelumnya, berarti muqtada. Tidak usah dolei hukumnya muqtada sudah. Dia muqtada. Kenapa? Li'annahu qad sabaqala haidun wa tuhrun. Wa hiya mumayyizah, ternyata mumayyizah. Ya wis, tidak usah dimasukkan nang surah ke-4, 5, 6, 7 tidak usah. Berarti lek muqtada mumayyizah surah nomor 3 langsung. Gawa nang ruangan nomor 3. Tidak usah keliling nang 7 ruangan. Karena jelas muqtada mumayyizah. Nomor 1 kan muqtada mumayyizah. Nomor 2 muqtada ghairu mumayyizah. Ruangan 3 ini tempatnya muqtada mumayyizah. Ya wis, gono temono dokter spesialis ruangan 3. Muqtada mumayyizah. Ya napa dok? Dijawab, nama tamyiz. Paham ya? Nah, itu. Waya mumayyizah. Kenapa? Li'annaha kok iso mumayyizah? Li'anna taraqawiyan wa huwal aswad wa dhaifan wal ahmar. Karena ada qawi ada dhaif. Wa jitama'at laha syurutut tamyiz. Syarat tamyiznya terpenuhi. Apa fal qawiyyu lam yanqus an yaumin wa lailah wa lam yazid ala 15. Yang kuat tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15. Wa dhaif muttasil. Dhaifnya muttasil. Enggak perlu sebenarnya. Loh, tapi kan dhaif ndak tutup 15 iki. Jari kan nomor 3 syaratnya dhaif harus mencapai 15. Itu kalau istimrar. Ini ndak istimrar, enggak perlu syarat. Wa amma kaunu dhaif yushtarat fihi alla yanqus an 15. Jari dhaif tidak boleh kurang dari 15. Waqat naqasuhuna. Di sini kurang. Fala yustaratu hadza syarat fi hadil halah. Dan disyaratkan kenapa? Bisa babing kita idam karena damnya kita tidak istimrar. Wa inna ma yustaratu hadza syarat idza istamarat dam wa huna lam yastamirrid dam. Di sini tidak istimrar. Sampeyan tahu maksudnya istimrar. Kalau tidak istimrar li'annahu aqbal turun karena setelah mampet darah kuat kedua. Fayuhkam li hadhil mar'a idzan bitamyiziha. Maka mengamalkan tamyiz la bi'adatiha, tidak mengamalkan adat. Fal qawiyyu wa wal aswad samaniyat ayam haidun. 8 aswad haid wa dhaif wa wal ahmar fil aswatil ayam istihadatun. Insyaallah besok kita dari halaman 81 sampai halaman 93. Muqtada ghairu mumayyizah itu gampang. Engko ana informasi tambahan model-model adat. Itu. Engko maneh butuh pelan-pelan di mutahayyirah nerangno. Gampang saja mutahayyirah itu. Cuman kok memahami cara posone ngono tok ae sing perlu mikir ngono, tapi sakjane gampang. Wallahu a'lam al-Fatihah.